Nico Williams dan Barcelona sudah memiliki pra-perjanjian. Xabi Alonso isyaratkan Rodrigo bertahan di Real Madrid. Real Madrid akan jual Brahim Diaz, durasi kontrak dan nomor punggung Milos Kerkez di Liverpool. Liverpool siap melepas Darwin Núñez. Barcelona mengambil langkah tegas untuk Nico Williams. Media memastikan bahwa sudah ada kesepakatan awal antara kedua belah pihak. Perekrutannya lebih memungkinkan dari sebelumnya. FC Barcelona memberi kesan bahwa mereka benar-benar fokus untuk menuntaskan perekrutan pemain sayap kiri Athletic Bilbao, Nico Williams di musim panas ini. Dan baru-baru ini diumumkan bahwa Dewan Direksi klub Azulgrana yang dipimpin oleh Joan Laporta telah memberikan lampu hijau untuk bertaruh pada perekrutan pemain depan Pamplona tersebut. Pemain timnas Spanyol tersebut telah menarik minat sejumlah tim besar Eropa seperti Bayern Munich, Arsenal, dan Chelsea. Nico Williams tampaknya sudah punya prioritas yang jelas untuk bergabung dengan tim Barcelona atau memperbarui kontraknya dengan Athletic Bilbao. Dalam hal ini, ide yang paling kuat adalah tentang Nico Williams yang menandatangani kontrak dengan Barcelona. Sebuah alternatif yang memberikan sensasi menjadi jauh lebih terbuka musim panas ini dibandingkan dengan musim panas sebelumnya. Bahkan, seperti yang telah disebutkan, Felix Tainta baru-baru ini telah menjalin kontak dengan entitas School dengan tujuan untuk mengeksplorasi opsi-opsi untuk mengaktifkan kembali operasi tersebut. Sebuah skenario yang hingga saat ini lebih hidup dari sebelumnya. Seperti yang dilaporkan oleh jurnalis Santi Auna dari Foot Mercato, Barcelona sudah mencapai kesepakatan awal dengan Nico Williams. Rinciannya mengarah pada hubungan selama 6 musim hingga Juni tahun 2031 dengan gaji sebesar 12 juta euro per tahun. Di luar prakesepakatan, kedatangan Nico Williams menghasilkan konsensus di semua level klub. Hansi Flick, pelatih Barcelona, akan menjadi salah satu pendukung utamanya dan bahkan akan berdiskusi dengan pemain tersebut untuk menjelaskan detail proyek tersebut. Lamine Yamal, salah satu bintang besar Barcelona, juga akan mendorong Nico Williams agar bisa bermain bersama di FC Barcelona. Namun, satu aspek penting masih harus diselesaikan, yaitu pembayaran klausul pemutusan kontrak. Setelah tidak ada perubahan yang dilakukan pada kontraknya dengan Athletic Bilbao, Barcelona harus membayar 58 juta euro ditambah CPI untuk menutup transaksi. Makin gacor aja nih Barca kalau dapetin Nico Williams. Pelatih anyar Real Madrid, Xabi Alonso, memberikan sinyal kuat bahwa Rodrigo akan tetap bertahan di Santiago Bernabeu, meskipun diminati oleh Arsenal dan sejumlah klub-klub lainnya. Spekulasi mengenai masa depan Rodrigo mencuat pada akhir musim lalu, setelah ia hanya duduk di bangku cadangan dalam laga El Clasico penentu gelar melawan Barcelona. Kabar di Spanyol menyebutkan bahwa pemain asal Brasil itu sempat merasa frustrasi dengan situasinya di Madrid, sehingga membuka peluang untuk hengkang. Arsenal, yang tengah mencari tambahan amunisi di lini serang, memasukkan nama Rodrigo ke dalam daftar incaran. Selain mencari penyerang murni, The Gunners juga mengincar winger baru, dengan Nico Williams dan Anthony Gordon sebagai opsi lainnya. Manajer Mikel Arteta disebut sebagai pengagum berat Rodrigo sejak lama. Namun, Xabi Alonso yang baru menggantikan Carlo Ancelotti tampak enggan melepas salah satu aset terbaiknya itu. Dalam konferensi pers jelang laga perdana Real Madrid di Piala Dunia antar klub melawan Al Hilal, Alonso menyampaikan keyakinannya bahwa Rodrigo siap bangkit dan berkontribusi kembali untuk tim. Tanda-tanda bertahannya Rodrigo juga diperkuat oleh sikap sang ayah sekaligus agen, Eric Goes, yang dikabarkan enggan membuka negosiasi dengan Arsenal maupun klub lain untuk saat ini. Rodrigo disebut terkesan dengan pendekatan personal yang dilakukan Alonso sejak hari pertama latihan. Media Spanyol menyebut Alonso sangat perhatian terhadap Rodrigo di sesi latihan, yang membuat sang pemain kembali merasa optimistis terhadap masa depannya di Madrid. Semangat terus ya, Rodrigo. Masa depan Brahim Diaz bersama Real Madrid sempat diragukan di musim panas ini. Dengan kedatangan Franco Mastantuono dan potensi Arda Güler mendapatkan peran lebih besar, muncul spekulasi bahwa Brahim mungkin akan dilepas, terutama setelah Bayer Leverkusen menunjukkan ketertarikan. Namun menurut laporan terkini dari Fabrizio Romano, Real Madrid justru sedang berada dalam tahap lanjutan negosiasi untuk memperpanjang kontrak pemain internasional Maroko tersebut.
Kontrak Brahim Diaz saat ini akan berakhir pada musim panas 2027. Namun Real Madrid sudah bergerak cepat untuk mengamankan masa depannya. Dalam beberapa pekan terakhir, manajemen klub telah bekerja untuk menyepakati perpanjangan, dan kesepakatan dikabarkan hampir tercapai. Perpanjangan kontrak ini akan berlaku selama 5 tahun. Artinya Brahim Diaz akan tetap di Santiago Bernabeu hingga musim panas 2030. Langkah ini merupakan bagian dari fokus Real Madrid saat ini, yaitu mengamankan pemain-pemain kunci yang sudah ada di dalam skuad setelah menyelesaikan beberapa transfer baru. Kini setelah pulih dari cedera, Brahim Diaz berambisi untuk mengamankan tempat penting dalam rencana Xabi Alonso, yang diperkirakan akan memberikan kesempatan lebih banyak bagi pemain serba bisa sepertinya. Dengan memperpanjang kontrak Brahim Diaz, Real Madrid menegaskan bahwa mereka masih percaya pada kualitas ex-pemain muda Manchester City ini. Meski persaingan di lini serang semakin ketat, persaingan di Real Madrid makin ketat aja nih kayaknya. Liverpool terus memperkuat skuad di bawah pelatih baru Arne Slot setelah Jeremy Frimpong. Target selanjutnya adalah bek kiri muda berbakat, Milos Kerkez. Negosiasi antara Liverpool dan Bournemouth disebut sudah mencapai tahap akhir. Transfernya ke Anfield diperkirakan bernilai 45 juta pounds. Liverpool juga tengah mempertimbangkan nomor punggung untuk Kerkez. Nomor 3 dan 6 menjadi opsi utama yang dipertimbangkan. Slot ingin ada sosok baru untuk mendorong persaingan sehat di posisi bek kiri. Kerkez adalah tipe pemain yang agresif dan tak kenal takut. Nomor punggung 3 saat ini dipakai oleh Wataru Endo, namun minimnya jam bermain membuat masa depan Endo mulai dipertanyakan. Jika Endo benar-benar hengkang, Kerkez bisa langsung memakai nomor favoritnya. Tapi jika tidak, nomor 6 yang kosong bisa menjadi alternatif. Pilihan akhir akan diumumkan saat perkenalan resmi. Kerkez sendiri sangat antusias bergabung dan siap mengenakan kostum The Red. Kira-kira bisa nggak ya Kerkez pakai nomor punggung 3? Pintu keluar bagi Darwin Núñez dari Liverpool tampaknya mulai terbuka lebar. Sang penyerang dikabarkan akan hengkang setelah tak kunjung tampil konsisten di Liga Inggris. Sejak direkrut dari Benfica pada musim panas 2022, penampilan Núñez belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi. Pemain asal Uruguay itu gagal menjawab kepercayaan klub dengan performa yang stabil. Padahal, Núñez sempat memperlihatkan potensi besar dalam beberapa laga. Namun kontribusi golnya belum sebanding dengan nilai transfer tinggi saat diboyong ke Anfield. Dengan tekanan dan kompetisi ketat di Premier League, Núñez kesulitan menunjukkan kemampuan terbaik. Kini, Liverpool dikabarkan siap untuk melepasnya jika ada tawaran yang sesuai. Darwin Núñez kini masuk dalam radar dua tim papan atas Serie A, AC Milan dan Napoli. Keduanya sedang berburu penyerang baru untuk memperkuat sektor serang musim depan. Napoli memiliki keunggulan dalam persaingan ini karena bakal berlaga di Liga Champions musim depan. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Napoli mungkin memiliki peluang lebih baik daripada Milan untuk merekrut Núñez karena Partenope akan berpartisipasi di Liga Champions musim depan, sedangkan Rossoneri tidak akan terlibat dalam kompetisi Eropa manapun. Meski tampil kurang memuaskan, Liverpool tetap tidak akan melepas Darwin Núñez dengan harga murah. Klub sudah menetapkan bandrol resmi sebesar 60 juta euro untuk sang striker. Keputusan untuk melepas Darwin Núñez membuat Liverpool mulai mencari opsi alternatif di lini depan. Nama Hugo Ekitike dari Eintracht Frankfurt mencuat sebagai salah satu kandidat utama. Ekitike dinilai punya profil yang sesuai dengan kebutuhan Liverpool. Cepat, muda, dan potensial. Ia dianggap cocok untuk dikembangkan dalam proyek jangka panjang klub. Persaingan untuk mendapatkan Ekitike cukup ketat karena pemain asal Prancis itu juga diminati tim besar lain. Liverpool harus bersaing dengan beberapa klub lain, salah satunya adalah Manchester United. Kalau ke Napoli bisa nggak ya bersaing sama Lukaku? Itulah rangkuman sepak bola terkini versi Top Classmen. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like dan share video ini. Dan jika kalian belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya tidak ketinggalan berita terupdate dari Top Classmen. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di konten video berikutnya.